Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Suha Riyadi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Sebelum kita membahas semua itu, agar kalian nanti bisa memahami, kalian harus tahu kata kunci dari lingkaran ini. Kata kunci dari lingkaran ini pertama adalah lingkaran, kemudian busur, ketiga juring, dan yang terakhir adalah pi. Potensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur keliling dan luas dari lingkaran. Yang kedua, menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Kemudian pengalaman belajar yang nantinya akan kalian dapatkan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar unsur pada lingkaran. Yang ketiga, mengidentifikasi luas juring dan panjang busur lingkaran. Selanjutnya yang keempat, menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Yang kelima, menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. Sedangkan yang keenam, menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Yang ketujuh, menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Itulah 7 hal yang nantinya harus kalian dapatkan setelah mempelajari materi lingkaran ini. Selanjutnya, marilah kita masuk ke materi. Apakah yang dimaksud dengan lingkaran itu? Secara geometri, lingkaran didefinisikan adalah salah satu bentuk geometri datar yang banyak kita temui dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran berguna dalam banyak bidang kehidupan. Misal, dalam olahraga, arsitektur, dan teknologi. Banyak alat olahraga yang memanfaatkan bentuk lingkaran seperti pada bentuk lapangan silat, papan target panahan, kemudian keranjang basket. Bagi seorang arsitek, bentuk lingkaran dinilai memiliki bentuk yang indah untuk mendekorasi rumah maupun gedung perkantoran, seperti bentuk pintu, jendela, atap rumah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang diambil dari lingkaran. Kemudian pada bidang teknologi, bentuk lingkaran juga sering
kita jumpai seperti pada roda mobil, roda motor, setir, dan memanfaatkan bentuk-bentuk lingkaran. Lanjut ke peta konsep. Lingkaran, di dalam lingkaran itu nanti kalian harus tahu atau memahami manakah yang termasuk unsur-unsur lingkaran. Pada lingkaran kesempatan ini nanti kalian juga harus bisa menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Di samping itu, pada akhirnya nanti kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan penerapan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Dari unsur-unsur lingkaran ini nanti itu akan kita peroleh hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Kemudian hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Inilah peta konsep pada lingkaran yang harus kalian ketahui. Supaya nantinya kalian di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkaran, maka kalian bisa menyelesaikan. Ini peta konsepnya. Nah, ini adalah ilmuwan dari Tiongkok, Su Chongxi. Sebagai motivasi kalian, di sini langsung saja saya sampaikan teladan yang bisa dicontoh dari Su Chongxi, antara lain bahwa beliau adalah seorang yang tekun dan gigih dalam berusaha. Dalam berusaha apa? Dalam meskipun orang-orang sebelumnya sudah menemukan nilai pi yang sudah mendekati, namun Su Chongxi tetap gigih berusaha untuk menemukan pi yang lebih mendekati. Nah, nanti kalian akan tahu pada lingkaran ini nilai pi yang akan digunakan. Nah, itu nilai pi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk materi lingkaran ini, yaitu unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lingkaran. Ini adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan atau kumpulan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yang mana titik tertentu itu disebut titik pusat. Ya, selanjutnya nanti titik tertentu itu disebut dengan titik pusat. Sedangkan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari. Ya, jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari. Nah, ini contoh.
sekali lagi ini adalah contoh gambar yang berbentuk lingkaran. Lingkaran itu merupakan salah satu kurva tertutup. Ya, jadi lingkaran itu salah satu kurva tertutup yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Jadi kalau misalnya ini lingkaran, maka dia akan membagi bidang ini semua menjadi dua bagian, yaitu yang di dalamnya lingkaran ini dan di luarnya lingkaran ini. Kemudian nama lingkaran biasanya disesuaikan dengan nama titik pusatnya. Jadi kalau misalnya ini titik pusatnya P, maka dinamakan lingkaran P. Namakan lingkaran P. Jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari. Jarak yang tetap antara titik pada lingkaran, jadi ini yang mengelilingi ini adalah titik-titik. Ya, tersusun dari titik-titik yang sangat rapat sekali. Jadi titik-titik pada lingkaran ini berjarak sama terhadap pusat lingkaran ini namanya jari-jari. Biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R kecil. Selain titik pusat dan jari-jari, masih banyak lagi istilah-istilah yang berkaitan dengan lingkaran yang nanti akan kita pelajari pada kegiatan yang pertama ini. Nah, dengan kalian nanti memahami tentang istilah-istilah tersebut, diharapkan kalian nanti bisa memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan lingkaran. Ya, seperti yang diungkapkan pada pengantar bab lingkaran tadi. Jadi bentuk-bentuk lingkaran itu banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan kami berikan beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Bisakah kalian nanti menemukan solusinya? Nah, ini merupakan tantangan bagi kalian. Masalah yang pertama. Ini ada seorang tukang kayu yang akan membuat peralatan rumah tangga. Ya, seorang tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga. Perlu untuk memotong papan yang berbentuk persegi. Ya, memotong papan yang bentuknya ini persegi. Nah, ini papannya ini bentuknya persegi. Atau persegi panjang. Ingin dipotong, ingin dibuat menjadi berbentuk lingkaran. Nah, tukang kayu tersebut menemui masalah untuk menentukan titik pusat dari lingkaran yang akan dibuat. Dapatkah kalian membantu tukang kayu tersebut agar mendapatkan bentuk lingkaran sebesar mungkin dari papan yang berbentuk persegi atau persegi panjang ini tadi? Ya. Bisakah kalian membantu tukang kayu itu untuk menentukan di manakah letak titik pusatnya dari lingkaran supaya bisa mendapatkan lingkaran sebesar mungkin? Alternatif pemecahan masalah.
alternatif pemecahan masalahnya. Langkah pertama, kamu mensketsa ya, bentuk persegi pada papan tersebut. Jadi dibentuk persegi. Kemudian langkah yang kedua, kamu gambar kedua diagonal persegi tersebut hingga bertemu di satu titik. Jadi ada persegi, kemudian kamu membuat diagonal-diagonalnya. Ya, ada berapa diagonalnya dari persegi? Ya, ada 2 yang saling berpotongan di satu titik. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, lingkaran bisa kalian gambar dengan pusatnya titik tersebut. Dan jari-jarinya adalah setengah dari panjang sisi persegi. Nah, itulah nanti akan diperoleh lingkaran yang paling besar. Kemudian masalah yang kedua. Gambar di samping ini adalah foto salah satu peninggalan sejarah, yaitu yang namanya Stonehenge yang berada di Inggris. Seorang arkeolog menduga bahwa bentuk utuh dari Stonehenge ini adalah berupa lingkaran. Jadi Stonehenge ini diduga oleh arkeolog itu bentuknya berupa lingkaran. Namun arkeolog tersebut tidak bisa menentukan berapakah jari-jari lingkaran. Ya. Arkeolog tersebut tidak bisa menentukan jari-jari lingkaran dari susunan Stonehenge itu. Karena bentuknya hanya berupa busur. Ini hanya berupa busur. Nah, berupa busur tidak lengkap, dia tidak bisa. Nah, andai kan kalian menjadi penemu tersebut, apa yang kalian lakukan untuk menentukan posisi titik pusat dari Stonehenge dan membuat sketsa lingkarannya? Kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menentukan posisi titik pusatnya? Alternatif pemecahan masalahnya, ya. Yang pertama, langkah pertama, kalian harus membuat sketsa dari bentuk Stonehenge tersebut. Jadi membuat sketsanya dulu. Kemudian langkah yang kedua, kamu atau kalian membuat 2 ruas garis. 2 ruas garis yang berbentuk, yang terbentuk dari 2 pasang titik pada lingkaran. Nah, 2 ruas garis lurus yang terbentuk dari 2 pasang titik pada lingkaran. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah garis bagi tegak lurus, ya, buatlah garis bagi tegak lurus pada kedua ruas garis yang kalian buat. Nah, kedua garis bagi tersebut akan berpotongan di satu titik. Titik tersebut dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Kemudian langkah yang keempat, ukurlah jarak antara titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran yang selanjutnya disebut dengan jari-jari.
Kemudian langkah yang kelima, dengan titik pusat dari jari-jari tersebut, kalian akan bisa menggambar ukuran utuh dari Stonehenge tersebut. Nah, dari dua contoh permasalahan tersebut yang telah saya sajikan, maka kalian bisa mengetahui manfaat dari lingkaran dalam kehidupan tukang kayu dan arkeolog. Nah, untuk mengikuti langkah-langkah tersebut tentunya bukan permasalahan yang susah. Masalahnya adalah mengapa langkah-langkah tersebut benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian harus memahami istilah-istilah yang terkait dengan lingkaran. Yang selanjutnya disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Itu ya. Selanjutnya disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Dan masih banyak lagi permasalahan yang bisa kalian cari solusinya dengan memahami unsur-unsur lingkaran. Pada kegiatan 31, kalian nanti akan melakukan aktivitas untuk memahami beberapa unsur lingkaran serta hubungan antar beberapa unsur lingkaran tersebut. Itu untuk kegiatan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini sementara sampai di situ saja. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Oleh karena itu, jangan lupa di subscribe ya channel saya ini supaya bisa melanjutkan dan berkembang dan kalian bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Ya, untuk pertemuan ini saya kira cukup. Akan kita lanjutkan besok. Selamat ketemu kembali dengan Suharyadi Channel. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.